Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1461. Roy bertepuk tangan dengan lembut begitu dia selesai berbicara. Saat dia melakukannya, hampir 100 elit Country J bergegas keluar. Ini adalah penjaga Roy, masing-masing mengenakan jubah taekwondo. Mereka adalah master taekwondo. Mereka dengan terampil mengepung Roy, menempatkannya di tengah kerumunan. Mereka melompat keluar, membawa niat membunuh. Mereka membuka kunci semua keamanan dari senjata api mereka, seolah bersiap menghadapi musuh besar. Segera setelah itu, seorang pria berjubah taekwondo hitam perlahan berjalan keluar dari villa. Di tangannya ada gulungan perban, yang kemudian dia lilitkan di kedua tangannya. Dia menatap tajam ke arah Harvey, wajahnya ekspresi yang tak terkatakan dan serius. Dia adalah salah satu dari 3 orang suci taekwondo, Gilbert Park. Pada saat yang sama, pria lain dengan jubah taekwondo muncul di belakang Harvey dan Ethan. Jari-jarinya yang tebal melilit sebotol alkohol. Dia sepertinya sedang melamun. Mirip dengan Gilbert, dia juga memancarkan niat membunuh. Dia adalah salah satu dari 3 orang suci taekwondo, master mabuk. Dia dan Gilbert dikenal sebagai orang suci taekwondo dan memiliki kekuatan di tingkat dewa perang sendiri. Sekarang, mereka datang ke Harvey dari kedua sisi, satu di depan, dan satu di belakang. Hal yang menakutkan. Melihat mereka, Roy akhirnya lega. Dia kemudian menatap Harvey dengan dingin. Prince York. Apakah kau berpikir bahwa Southlight adalah milikmu, dan dengan demikian kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Aku belum punya waktu untuk menyelesaikan perhitungan denganmu tentang hal di pelelangan sebelumnya. Namun, kau telah datang kepadaku. Apakah kau benar-benar berpikir Star Chaebol sangat lemah? Roy berbicara dengan nada budak, dan ekspresinya cocok dengan kata-katanya. Balasan Harvey sama dinginnya. Berhenti menyemburkan sampah, Roy. Kata-katamu tidak ada artinya sama sekali. Jika kau tidak ingin mati malam ini, maka lepaskan Cynthia. Jika sesuatu terjadi padanya, aku berjanji semua orang di sini semua akan mati. Tatapan Harvey lebih dingin dari sebelumnya. Cynthia Zimmer. Untuk sesaat, Roy tercengang. Kemudian, dia tertawa. Oh begitu. Jadi kau di sini untuk menemukannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita yang aku tangkap secara acak sangat penting bagi Prince York yang terkenal. Awalnya, aku ingin memberikannya kepada anak buahku setelah aku membunuhmu. Karena Prince York kita yang agung sangat ingin melihat saudari iparnya, maka aku akan berbelas kasih dan memberimu kesempatan. Roy berubah serius. Dia menggonggong dengan dingin kepada anak buahnya. Pergi dan bawa gadis kecil itu keluar. Awalnya, ketika Stray Dogs mengikuti Harvey dan mengambil foto dia memiliki hubungan dekat dengan sekelompok wanita. Roy berencana membawa Mandy dan Yvonne. Sayangnya, keduanya dijaga ketat. Mendekati mereka hampir tidak mungkin. Pada akhirnya, Roy memutuskan untuk mengambil Cynthia. Dia melakukannya hanya karena iseng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ipar perempuan ini begitu penting bagi Harvey. Roy tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki kartu truf di tangannya. Ah! Cynthia muncul, menarik rambutnya dengan kasar. Dia telah menjalani kehidupan yang nyaman sejak dia masih muda. Kapan dia pernah mengalami perlakuan kejam seperti ini? Roy tidak punya niat untuk memperlakukannya dengan lembut. Dia meraih leher Cynthia dan menamparnya dengan keras. Berteriak. Kau gadis kecil, berteriak lebih keras. Kami akan melihat apakah saudara iparmu akan merasa tidak enak padamu. Bab 1462. Senyum mengerikan dan bengkok terukir di wajah Roy. Dia memiliki posisi tinggi di Country J dan memiliki status luar biasa di Star Chaebol. Namun, Harvey terus merusak reputasinya malam itu. Harvey membunuh keempat master level Raja Surgawi yang dibawa Roy sama dengan mempermalukannya. Sekarang Roy memiliki kesempatan untuk memenangkan kembali martabatnya, dia pasti tidak akan menahan diri.
Cynthia menutupi wajahnya, memasang ekspresi gentar. Dia tidak tahu mengapa orang-orang jahat ini ingin membawanya pergi. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah dia menemukan pilihan terakhirnya. Dia memandang Harvey dan memanggilnya dengan suara rendah. Kakak ipar. Mata Harvey dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat penampilan Cynthia. Harvey bahkan tidak tega menggertak adik iparnya. Roy sedang bermain api. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Cynthia, kamu baik-baik saja. Cynthia memaksakan sebuah senyuman. Aku baik-baik saja, kakak ipar. Harvey mempelajari Cynthia dengan cermat. Mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia akhirnya merasa nyaman. Bagus. Aku akan mengantarmu pulang. Cynthia memberinya senyum yang menyenangkan, merasa sedih dan bahagia pada saat yang bersamaan. Air mata langsung mengalir di pipinya. Segera setelah itu, kekhawatiran memenuhi wajahnya. Kakak ipar, tempat ini sangat berbahaya. Kamu seharusnya tidak datang. Tepuk, tepuk, tepuk. Hebat, fantastis. Apakah kau membuat sinetron? Orang-orang yang tidak tahu apa-apa mungkin mengira kau sedang syuting Autumn Fairy Tale. Orang luar sepertiku hampir menangis melihatmu. Aku pikir aku harus menambahkan lebih banyak drama untukmu. Roy bertepuk tangan sambil tertawa. Dia tidak memberi Harvey kesempatan untuk berbicara dan segera memberi Cynthia 2 tamparan keras. Mulut Cynthia berdarah, dan wajahnya mulai membiru. Suara Harvey mengeras. Roy, jangan berlebihan. Berlebihan. Kau baru menyadarinya sekarang. Inilah yang aku lakukan. Jika kau tidak menyukainya, maka datang dan bunuh aku. Roy tertawa. Bisakah kau melakukannya? Apakah kau layak? Omong kosong. Harvey menggeram. Sepertinya kau sudah memiliki keinginan mati sejak lama. Apa? Aku ingin mati. Roy tertawa keras, nadanya penuh kesombongan. Dia menarik rambut Cynthia dan berjalan ke depan kerumunan. Sekali lagi dia memberinya 2 tamparan lagi dan memprovokasi Harvey. Ya, aku ingin mati. Sekarang aku menyakiti gadis kecil ini. Bukankah kau pria yang cakap, Prince York? Jika demikian, kemarilah dan bunuh aku. Kemarilah. Para elit Country J semua menyeringai pada adegan yang diputar di depan mereka. Melihat Harvey yang sangat kuat ditekan dan dikalahkan, mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan kembali keberanian dan kepercayaan diri mereka sebelumnya. Kau membuatku marah. Kalian semua harus mati malam ini. Harvey meludah dengan berbahaya, matanya lebih dingin dari apapun. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa derajat. Banyak yang secara tidak sadar menggigil, perasaan ngeri dan takut merayap di dalam diri mereka. Well, aku tidak berharap kau menjadi begitu penuh kasih sayang. Apakah istrimu tahu tentang ini, York? Jika dia melakukannya, tidakkah menurutmu dia akan memukulmu sampai mati? Roy melepaskan leher Cynthia, terlihat sinis. Apakah gadis kecil ini begitu penting bagimu? Kalau begitu biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Baru setengah jam yang lalu, aku sudah menjadikannya milikku. Bab 1463. Senyum abnormal dan bengkok muncul di wajah Roy. Bawahannya tertawa. Semuanya menampilkan tatapan sinis. Harvey memang kuat, mampu melawan anak buah Roy sendirian. Tetapi pada akhirnya, dia hanya di atas kepalanya dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Harvey meludah. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Biarkan dia pergi. Cuh. Roy meludah ke tanah dan mencibir. Berlutut dan jilat itu sampai bersih. Aku akan memberimu 1 menit untuk memikirkannya. Entah kau menjilat ludahku sampai bersih, atau aku akan membunuh Cynthia. Roy mengeluarkan senjata api, membuka kunci pengaman, dan menempelkannya di dahi Cynthia. Kakak ipar, jangan berlutut. Kamu tidak bisa melakukan ini. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang kasar ini menghinamu seperti itu? Melihat Roy mengancam kakak iparnya tercinta, Cynthia menangis. Dia merasa sangat buruk untuk Harvey. Bagaimana bisa pria sombong seperti kakak iparnya dihina seperti ini? Berlutut. Roy berteriak sekali lagi.
Jilat sampai bersih. Kulit Harvey sangat buruk. Perlahan, dia melangkah maju. Cynthia berkata, "Kakak ipar, jangan. Jangan." Dia menangis. Dia tidak bodoh dan bisa melihat bahwa Harvey dan Ethan tentu saja diuntungkan. Kalau tidak, dengan cara Roy bekerja, dia tidak perlu menggunakannya untuk mengancam mereka. Namun sekarang, saudara iparnya harus menderita begitu banyak penghinaan demi dia. Dia bahkan harus turun tanpa perlawanan. Cynthia merasa seolah-olah hatinya sedang dicabik-cabik. Dia akhirnya tahu bahwa saudara iparnya benar-benar baik padanya dan bahwa dia tidak dapat dipisahkan darinya. Melihat Harvey melangkah maju, berjalan ke tempat Roy meludah, ekspresi jelek di wajahnya. Roy mencibir. Dia kemudian memutar senjata api di tangannya. Bang! Dia menembak di sisi kaki Harvey. Oke, berlutut saja di sini. Dan jilat sampai bersih. Roy mengarahkan senjata api di tangannya ke Ethan, yang kulitnya sama mengerikannya. Dia berkata dengan dingin. Kau Ethan Hun, pendekar pedang panjang kan? Buang senjatamu dan berlututlah padaku. Mendering. Ethan perlahan melepaskan pedang di tangannya, dan pedang itu jatuh ke tanah. Dia kemudian perlahan berlutut, wajahnya terdistorsi. Roy tertawa melihat pemandangan itu. Cepat dan berlutut. Bahkan pendekar pedang panjang berlutut. Apakah kau sehebat itu, Prince York? Berlutut sekarang. Kakak ipar, jangan. Abaikan aku. Jika kamu mati, aku akan berakhir lebih buruk daripada kematian. Kakak ipar, aku mohon padamu. Jangan berlutut. Kamu bisa membunuhnya untuk membalaskan dendamku setelah aku mati. Aku tidak ingin dihina sebelum aku mati. Aku lebih baik mati dengan sopan. Cynthia berkata dengan getir, tertekan. Hatinya sakit melihat kakak iparnya dipermalukan oleh orang lain seperti ini. Tamparan. Ketika Roy melihat Cynthia berjuang keras, dia menamparnya lagi. Kali ini, dia memukulnya begitu keras sehingga dia pingsan di tempat. Roy bertepuk tangan dan menoleh ke Harvey. Tidak ada yang mengganggumu sekarang. Berlututlah padaku. Elit Country J lainnya menertawakan Harvey. Untuk memaksa pria seperti pembunuh ini tunduk, perwakilan Garfield benar-benar luar biasa. Tidak peduli seberapa terampil orang-orang dari negara besar H, di depan Roy, mereka hanyalah antek. Mereka harus berlutut. Oke, aku akan berlutut. Pada saat ini, Harvey perlahan berlutut. Roy tertawa terbahak-bahak. Tapi tepat ketika Harvey akan berlutut, Ethan, yang belum sepenuhnya berlutut, berdiri dan berlari ke arah Harvey. Harvey mengeluarkan kaki kanannya dan menginjak tinju Ethan, memanfaatkan kekuatan Ethan untuk melompat ke depan. Bab 1464. Harvey melompati lebih dari 100 elit Country J. Dia sangat cepat, para elit tidak punya waktu untuk bereaksi. Ekspresi Gilbert Park dan Master Mabuk berubah pada saat yang bersamaan. Hati-hati. Ekspresi Roy berubah jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey masih akan berani melawan bahkan dalam keadaan seperti ini. Bahkan jika semua elit Country J berteriak serempak, mereka tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Beberapa menarik pelatuknya dengan tergesa-gesa, tetapi semua senjata mereka gagal. Kecepatan Gilbert sangat cepat, dan dia dengan cepat berhenti di depan Roy. Tamparan. Sosok Harvey jatuh, dan dia langsung menyerang Gilbert dengan tamparan. Jejak penghinaan melintas di wajah Gilbert, dan dia akan memukuli Harvey. Namun, akan lebih baik jika dia tidak bergerak. Ketika dia melakukannya, dia langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Harvey terlalu cepat. Tepat ketika Gilbert hendak bergerak, tamparan Harvey sudah mendarat di wajahnya. Ark. Gilbert menyemburkan darah, dan tubuhnya berputar-putar. Harvey menekan tangan kirinya di atas kepala Gilbert dan memutarnya sedikit. Retakan. Pria ini, yang merupakan salah satu dari 3 orang suci Taekwondo, langsung jatuh ke tanah dan mati sia-sia. Harvey melompat lagi, dan sosoknya mendarat tepat di depan Roy. Roy tanpa sadar ingin meletakkan senjatanya di dahi Cynthia, tapi dia terlalu lambat. Tamparan. Harvey menamparnya dengan mudah. Menculik adik iparku. Tamparan.
Membuatku berlutut. Tamparan. Apakah kau layak? Tamparan. Kerumunan itu tercengang. Semuanya berubah begitu cepat, hampir semua orang tidak bisa bereaksi. Banyak bawahan Roy menjadi panik. Mereka tidak bisa mempercayai situasi saat ini. Mereka tidak pernah berharap Harvey membalikkan situasi hanya dalam satu tarikan napas. Bahkan salah satu dari 3 orang suci Taekwondo, Gilbert Park, langsung dibunuh olehnya. Biarkan perwakilan Garfield pergi. Kau memintanya. Master Mabuk, yang ada di belakang, bergegas dengan tatapan jelek. Namun, Ethan mengangkat pedangnya dari tanah dengan kaki kanannya. Saat Master Mabuk bergegas keluar, Ethan mencengkeram gagangnya dan mengacungkan pedangnya. Master Mabuk menggigil di mana-mana. Garis berdarah muncul di antara alisnya. Dia perlahan-lahan jatuh dengan ekspresi sangat tidak percaya. Para elit di sekitar langsung terhalang, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Prince York, kau cukup baik. Meskipun Roy sedang dicengkeram lehernya saat ini, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia melontarkan senyum setengah kepada Harvey. Aku selalu berpikir bahwa Ethan Hunt dan Tyson Woods adalah pendukung terbesarmu. Sepertinya aku meremehkanmu. Kau adalah yang paling kuat. Harvey menatap Roy dengan dingin. Kau masih sangat tenang bahkan pada saat ini. Apakah kau tidak takut mati? Atau menurutmu ada seseorang yang bisa menyelamatkanmu malam ini? Roy mencibir. Tidak juga. Itu karena aku tahu kau tidak berani membunuhku. Aku bukanlah sampah seperti Steve Lee dan Cham Lee. Aku murid Wallace Park, orang nomor 1 di Taekwondo. Membunuhku tidak hanya membawamu kemalangan, tetapi kau juga akan menyeret orang-orang di sekitarmu ke bawah. Akan ada pertumpahan darah di seluruh Buckwood, bahkan seluruh Southlight. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Bukannya aku meremehkanmu. Tidak ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Selain menamparku beberapa kali, apalagi yang bisa kau lakukan? Bunuh aku. Apa kau punya nyali untuk melakukan itu? Bab 1465. Harvey tersenyum tanpa komitmen. Bagiku, hanya ada orang yang ingin aku bunuh, dan tidak ada orang yang tidak bisa aku bunuh. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkan siapapun yang ingin aku bunuh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari lantai 3 villa. Anak muda, kau tidak punya hak untuk berbicara seperti itu. Roy terkejut. Dia kemudian berkata dengan penuh semangat. Brother Mark, kamu akhirnya di sini. Seorang pria berusia sekitar 27 atau 8 tahun muncul. Dia sangat tinggi, dan dia mengenakan setelan jas. Dia terlihat sangat arogan seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia ini. Dia adalah kepala dari 3 orang suci Taekwondo, Mark Duane. Dia juga murid pertama Wallace Park, serta senior Roy. Mark menatap Harvey dengan tatapan dingin. Biarkan juniorku pergi dan tinggalkan wanita itu. Kalian berdua akan memotong 1 tangan dan 1 kaki masing-masing setelahnya. Hanya dengan begitu aku akan membiarkanmu pergi tanpa cedera. Harvey tertawa. Kau. Bahkan jika tuanmu ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan semua itu. Mark meludah dengan marah. Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Harvey menggelengkan kepalanya. Semua orang sama. Mark tersenyum sedih. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Biarkan juniorku pergi. Jika tidak, kau akan berakhir buruk. Tangan Harvey, yang berada di leher Roy, tetap diam. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Banyak orang mengancamku, tetapi sayangnya, mereka semua mati pada akhirnya. Wajah Mark tenggelam. Dia kemudian maju selangkah dan berteriak. Biarkan dia pergi. Ketika Mark bergerak, udara yang kuat dan memaksa menyelimuti Harvey. Pada saat ini, Harvey mengerahkan kekuatan dari tangan kirinya. Retakan. Leher Roy tiba-tiba terpelintir. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya bergetar pada saat yang sama, dan matanya terbuka lebar. Ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Semua ekspresinya bercampur menjadi salah satu penyesalan yang tak terkatakan. Roy akhirnya mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan bahwa dia sepenuhnya salah.
Dia selalu melihat dirinya sebagai orang hebat dari Country J. Bahkan Prince York tidak akan membunuh Roy tidak peduli seberapa marahnya dia, mengingat seluruh situasi Buckwood. Tidak peduli apakah itu menyangkut keuntungan atau pertempuran melawan Star Chaebol, Roy harus tetap hidup. Bahkan seseorang seperti Prince York membutuhkan kehadiran Roy. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hidup atau matinya adalah sesuatu yang Harvey tidak pedulikan. Selain itu, Harvey dan bawahannya berada di wilayahnya, dikelilingi oleh anak buah Roy dan menghadapi tekanan Brother Duane. Harvey berani membunuh Roy. Ini adalah kesalahan perhitungan terbesar Roy. Harvey menjabat tangan kirinya, dan mayat Roy jatuh ke tanah dengan lemah. Aku sudah membiarkannya pergi. Apa kau ingin membawanya pergi sekarang? Bahkan orang besar seperti Mark Duane tercengang melihat adegan ini. Para elit Country J saat ini juga tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa percaya bahwa Harvey bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ini adalah Roy Garfield, wakil perwakilan cabang Star Chaebol di negara besar H. Tentu, statusnya sedikit lebih rendah dari Peter Lee. Bahkan jika seseorang seperti Cham Lee meninggal, tidak peduli seberapa marahnya Star Chaebol, mereka tidak akan membalas. Namun, itu berbeda untuk Roy. Kematian Roy akan menyebabkan konsekuensi bencana. Bisakah Harvey menanggung konsekuensi seperti itu? Mark dengan cepat bereaksi. Kulitnya memburuk dan dia mengutuk. Sialan kau, York. Membunuh juniornya di depannya. Harvey jelas tidak menunjukkan rasa hormat padanya.